Elvina dan Nata, mereka adalah sepasang kekasih yang bersekolah di SMA Negeri 16. Elvina adalah siswa yang disiplin serta cerdas dan punya banyak sekali prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Sedangkan kekasihnya, Nata, memiliki sifat berbanding jauh dengan dirinya. Suatu pagi, Nata sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa pada jam istirahat. Ia memanjat tembok sekolah dan menuju ke tempat tongkrongannya yang berada di belakang sekolah. Namun, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria yang tidak ia kenal. Ternyata pria itu bernama Chris. Chris ialah seorang pengedar narkoba atau yang disebut bandar narkoba. Ia melakukan aksinya selama bertahun-tahun, dan kali ini korbannya adalah siswa SMA. Woi, kenalin, gue Chris. Gue Nata. Sini gue ada barang bagus nih. Apaan tuh? Ini bisa bikin lo bahagia, masalah lo bisa hilang. Gimana cara pakainya? Gampang bos, tinggal isap aja kayak rokok. Oke lah. Kalau lo butuh barang ini, tinggal telepon gue aja ya. Oke. Ini antar malam kemana? Tahu, aku juga bingung nih mau kemana. Ke rumah gue aja yuk. Boleh? Jam 7 ya. Oke. Janji. Janji. Nata, Ayo masuk. lagi ngapain? Lagi nonton. Aku masuk ya. Tunggu bentar ya. Mau ngapain? Mau nelpon orang. Oh ya. Halo Chris, barang yang kemarin masih ada. Gue lagi butuh nih. Oke, gue tunggu di depan ya. Akhirnya Chris tiba di depan rumah Nata dan langsung memberikan barang haram tersebut dan Nata memberi sejumlah uang kepada Chris. Oke, mantap. Makasih ya. Oke. Setelah melakukan transaksi, Nata lantas menghampiri Elvina. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi pecandu narkoba. Mereka sudah mengkonsumsi barang itu berkali-kali. Apa itu? Ini barang yang bisa bikin lo tenang. Gimana caranya? Ajarin dong. Ini cara pakainya. Bukain dong. Nih. Suatu hari, sekolahnya ada pembelajaran tambahan, yaitu pembelajaran yang membahas tentang narkoba. Di pembelajaran itu, siswa dapat mengetahui tentang narkoba serta bahaya dari narkoba. Pagi semuanya. Oke, kali ini kakak akan membahas tentang bahaya narkoba terhadap fisik dan psikologis. Oke, ada gangguan fisik itu yang pertama bisa merusak jantung, yang kedua merusak kulit, dan yang ketiga itu mempercepat dan memperlambat. Kenapa kamu? Ngantuk kak. Gampang banget kamu ngomong kayak gitu. Kamu pikir nggak capek ngomong di sini? Keluar kamu. Baik kak. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu ada gangguan fisiologis. Yang pertama itu berpikiran sedang menurun, dan kedua itu gangguan jiwa berat. Hei kamu! Elvina di guru tuh. Iya kak. Kamu ngantuk juga? Iya kak, saya ngantuk. Sekarang kamu keluar cuci muka kamu dan tunggu bel berbunyi. Baik kak. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini, kita lanjut minggu depan. Terima kasih. Saat melihat Sheila, Wulan, Nabila pergi ke taman, di sana mereka melihat Elvina sedang duduk sambil merenung. Mereka lantas menghampirinya. Kenapa kak? Benar kamu gak kenapa-napa? Sumpah aku gak kenapa-napa. Udah cerita aja sama kita. Kita udah temenan lama sama lo. Aku sebenarnya mau cerita tapi susah banget mau ceritanya. Gak apa-apa ya, cerita aja. Janji dulu
Aku mau cerita tapi tolong jaga rahasia. Ya, janji. Sebenarnya aku udah pecandu narkoba. Iya, aku sudah pecandu narkoba. Emang udah berapa lama sih kamu kayak gini? Ya, udah lama. Udah banyak banget menggunakan narkoba. Pasti sama Nata kan? Pasti kamu kayak gini gara-gara Nata kan? Udah lah, lupain aja. Aku janji gak akan nyobain lagi barang-barang gituan. Udah lah, bye-bye. Aku mau ke party. Bye-bye. Setelah Nabila, Sela, dan Wulan mendengar semua pengakuan Elvina, mereka menjadi sangat menyesal dan terpukul karena sahabatnya adalah seorang pemakai narkoba. Pasti kamu lagi ada masalah. Sok tahu. Ayolah cerita. Sebenarnya ini bukan masalah aku sih, tapi temanku. Jadi kayak itu masalah dia, masalah aku juga. Elvina. Iya. Emang dia kenapa? Kalau dilihat ya, sekarang sikap dia tuh udah beda banget tahu. Ya sih, dari waktu jam pelajaran tambahan itu. Gara-gara sesuatu nggak sih dia kayak gitu ya kan? Emang apaan? Sebenarnya dia pemakai narkoba dan sekarang udah jadi pecandu. Gak mungkin lah dia pecandu narkoba. Emang aku pernah bohong ya? Berarti ini adalah masalah serius. Kita harus laporin masalah ini ke kakak pembina narkoba. Gak yakin, soalnya kita udah janji sama Elvina buat gak bilang. Kenapa nggak yakin? Kok temannya, kita semua temannya, bahkan teman sekelasnya. Emang kalian tega melihat dia menderita, ada masalah, ya enggak kan? Mungkin lah benar. Setelah berbincang lama, akhirnya mereka sampai di depan ruangan kakak pembina. Masuk. Permisi kak. Kami ingin menyampaikan sesuatu, Kak. Kenapa? Jadi begini, Kak, menurut kami teman kami itu menggunakan narkoba. Kami tahu setelah temannya memberitahukan kepada kami dia menggunakan narkoba, kami turut prihatin. Iya kak, kira-kira kami harus apa? Siapa namanya? Elvina. Menurut kalian di mana mereka pakai narkoba? Kayaknya di rumah Nata deh kak. Soalnya di rumah Nata itu jarang ada orang. Apalagi Elvina itu pacarnya Nata. Gimana kalau mereka di rumah Nata? Emangnya ngapain bang? Ya kita masih aja dia pakai atau enggak? Tapi kalau waktu kita datang mereka sedang pesta narkoba, apa yang akan kakak lakukan? Ya kita bawa di PNN kan sudah selesai. Baik, Kak. Malam pun tiba. Mereka semua sudah sampai di depan rumah Nata. Mereka langsung mengetuk pintu tetapi tidak ada yang membuka. Karena pintu tidak terkunci, mereka langsung masuk ke dalam dan mereka melihat Nata dan Elvina sedang melakukan pesta narkoba. Elvina, kamu ngapain di sini Elvina? Kamu ngapain? Aku main aja. Nata, kamu apain Elvina bisa kayak gini? Jangan kau pasti kau yang laporin semua kan? Iya, emang aku kenapa? Bila katanya kok temanku, aku gak ngerti perasaanku gimana. Kau yang salah tahu, Nabila ngelaporin ini demi kau. Demi aku, emang iya? Dia ngelakuin itu juga untuk kebaikanmu. Dia gak mau melihat realisasi hanya karena barang itu doang. Ternyata selama ini aku salah menilaimu El. Kukira Elvina itu anak pintar dan kreatif. Ternyata kau lebih hina dari yang kukira. Sudah. Kalian ikut kami ke BNN. Dan akhirnya pun Elvina dan Nata dibawa oleh pihak BNN untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses bagaimana hukumannya. Keep dancing all night long. You shake that, I just shoot step. I love the way you move that. DJ just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that, I just shoot step. I love the way you move that. DJ just play my song. We'll keep dancing all night long. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa pengadilan perkara nomor 2987/PDT-G/2021 Pengadilan Negeri Batam.
Atas nama penguasa tiga dan nilai sirai segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang dan hadirin silakan berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah siap? Siap, siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah saudara siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang perkara pengadilan negeri Batam yang mengadili perkara nomor 9/2021/PN Batam atas nama Bunga Cantika dan Daniel Nadia Sirait pada hari Jumat 24 November 2021 dinyatakan terbuka. Apakah kedua tersangka dapat dihadirkan dalam sidang kali ini? Hadirkan terdakwa Daniel Nadia untuk memasuki ruangan. Hadirkan terdakwa Daniel Nadia. Bersama Daniel, silakan duduk di persidangan. Saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam dokumen. Nama Daniel Nadia Sirait, tempat lahir dan umur Batam 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Maksam Kumai, agama Kristen, dan pekerjaan pelajar. Selamat malam saudara Daniel, apakah saudara sehat dan siap hari ini? Malam Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar Anda bertindak sebagai penasihat hukum dan saudara Daniel? Ya, dan tidak sebagai penasihat hukum dan saudara Daniel Yang Mulia. Baik, harap tunjukkan surat kuasa khusus yang bisa dipraktekkan oleh advokat pada hari ini. Baik, Yang Mulia. Bagaimana? Apakah sah? Daftar Mulia. Baiklah, saat ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Batam. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini mohon didengarkan dengan sebaik-baiknya. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya adalah pembacaan surat laporan Yang Mulia. Jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan dakwaan dan terdakwa diharapkan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh jaksa penuntut umum. Baik Yang Mulia, surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 2287 PDT D dan bulan 2021 dari Pengadilan Negeri Batam dengan terdakwa dari Nadia Sirait dan dengan terbuka hari 1 November 2021 dan baru dari di kawasan Maksam Kumai dapat dibukti terdakwa menyimpan barang yang bermanfaat yang sabu-sabu seberat 6,2 gram dan kokain seberat 2,5 gram. Dalam kasus ini terdakwa melanggar pasal 112 Republik Indonesia nomor 75 tahun 2009. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan kebutuhan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa silakan tidak terlibat. Baik, silakan saksi untuk memasuki ruangan. Kepada saksi, silakan untuk masuk ke ruangan dan masuk ke bidang. Bismillah, saksi silakan mengulang pelafalan yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tiada lain yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang
Silakan saksi duduk. Apakah saudari dalam keadaan sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan? Puji syukur saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Yang mulia, saya selaku jaksa ingin mengajukan pertanyaan pada saksi. Silakan. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Pada saksi silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan saudara tadi. Nama saya Dewi, teman saya dengannya adalah teman saya. Pertama, mengenal saudara tadi. Saya mengenal saudara Daniel selama 2 tahun. Silakan menyampaikan saksi. Saya sering benar terdahulu baik dalam urusan sekolah maupun di luar sekolah. Selama mengenal terdakwa, dia orang yang baik dan tidak gampang menyerah. Saya tidak pernah melihat terdakwa melakukan hal-hal yang mencurigakan. Saya salah menangkapkan apakah saudara berada di tempat kejadian. Tidak Bu, tapi kami belum itu ada komunikasi melalui pesan dan bertemu beberapa jam sebelumnya. Ini yang mulia, saya akan memberi bukti dari saksi. Seperti bukti yang sudah saya berikan, saudara Devi dan klien kami sebelum penangkapan bertemu di AKK. Jalan Bukit Kuning dari Batam. Klien kami sama sekali tidak menunjukkan perilaku peninggalan dan dalam keadaan sehat. Mohon maaf yang mulia, di sini untuk memberikan bukti berupa sudah bukti kemudian langsung terkait terdakwa dari Indonesia. Setelah kami melihat bukti transaksi tersebut, apakah benar saudara terdakwa dan yang memberi barang tersebut? Maaf kemudian saya ingin menjelaskan terkait bukti yang didapatkan bahwa dari bukti tersebut klien kami memang melakukan transaksi narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dan kokain. Akan tetapi klien kami tidak mengkonsumsi golongan tersebut secara bersamaan. Untuk itu saya izin memberikan isi suprates laboratorium yang menyatakan bahwa klien kami hanya mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak mengkonsumsi kokain sama sekali. Baik, bukti telah kami terima. Selanjutnya, tugas umum silakan hadirkan dalam persidangan ini terdakwa kedua. Terdakwa dipersilakan untuk duduk. Baiklah, saya akan membacakan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam dokumen. Terdakwa kedua pertama Bunga Cantika, tempat lahir dan umur Batam 17 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, alamat asal Permai, agama Islam, dan pekerjaan pelajar. Selamat malam, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan untuk mengikuti sidang hari ini? Selamat malam yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini. Apakah saudari didampingi oleh penasehat hukum saudari? Ya, saya didampingi oleh penasehat hukum saya yang mulia. Kemudian Anda bertindak sebagai penasehat hukum dari saudari terdakwa. Saya bertindak sebagai penasihat hukum dari saudara tersangka yang mulia. Harap tunjukkan surat kuasa Anda pada hakim. Bagaimana apakah sah? Baik, hari ini perkara saudari akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Batam. Jadi segala sesuatu yang didakwakan kepada Anda harus dikeluarkan dengan baik. Tentunya dalam bacaan surat dakwaan yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silakan membacakan dakwaannya. Baik yang mulia, surat dakwaan atas peredaran dan pemakaian narkoba nomor 287 PDT PDJ garis miring 2001 dari Pengadilan Negeri Batam
Dengan terdakwa dan yang terkait dengan pemanggilan jika dakwaan bahwa terdakwa Muhammad Sadiq pada tanggal 4 November 2021 kita tidak akan di mana negara dan negara lain adalah melawan hukum menawarkan untuk dijual, dibeli menerima dan menjadi perantara dalam sebuah bisnis menyerahkan dan satu dalam dasar undang-undang keuangan negara dan memilih keuangan negara. Dalam kasus ini, saudara pengajar jika melanggar pasal 114 UU RT nomor 35 tahun 2009. Apakah saudara terdakwa benar sudah paham dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa? Iya, saya paham yang mulia. Apakah terdakwa juga mengonsumsi salah satu atau kedua barang tersebut? Tidak sama sekali yang mulia. Apakah terdakwa akan memberikan bukti terkait barang tersebut? Ada yang mulia, cukup dengan bukti tes laboratorium dari dokter terdakwa. Baik, silakan. Baik, bukti dapat diterima dan terdakwa dinyatakan tidak mengonsumsi barang tersebut. Apakah berdasarkan hukum saudari terdakwa akan menghadirkan saksi? Ya, mulia. Pada terdakwa, silakan diundang setelah penasihat ini. Kepada saksi silakan masuk terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi silakan diulang lafaz sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan bukti kursi. Yang mulia, saya selaku jaksa yang memberikan pertanyaan kepada saksi. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Pada saksi silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Angel Mbantobing, saya merupakan karyawan di toko terdakwa. Berapa lama Anda bekerja di toko terdakwa? Sudah bekerja di tempat terdakwa selama 2 tahun. Selama Anda bekerja pada terdakwa, adakah Anda pernah melihat terdakwa melakukan gratis untuk berbicara? Selama saya bekerja dengan beliau sama sekali tidak menunjukkan gerak-gerik yang aneh, Pak. Beliau adalah orang yang ceria sopan kepada saya. Saya tidak menduga terdakwa menjual barang-barang tersebut karena penglihatan saya beliau sangat taat agama dan tidak kekurangan dalam hal ekonomi sehingga harus menjual barang haram tersebut. Saya bekerja dengan beliau dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Setelah itu saya pulang dan tidak mengetahui aktivitas beliau di luar jam kerja tersebut. Baiklah, karena Anda dan menerima. Apakah dari pihak terdakwa memberikan bukti terkait dengan Ada yang mulia, setelah ditemukannya penyidikan pada data klien dan tidak ditemukannya bukti lain yang nyatakan bahwa terduga memiliki barang tersebut. Berikut saya tampilkan bahwa klien kami yang menjual Bukti diterima. Terima kasih atas kesaksiannya. Saksi silakan pindah ke kursi saksi. Dari data-data yang telah diberikan akan ada satu saksi lagi yang akan hadir di persidangan. Silakan panggilkan saksi yang akan dihadirkan. Baik yang mulia, pada saksi silakan masuk ke tempat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi silakan ulangi lafaz sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari sebenar-benarnya. dan tidak ada lain dari sebenar-benarnya.
Baik, silakan berdiri ke informasi. Kemudian saya selaku jaksa yang memberikan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Pada saksi silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Hanaya Panjaitan, saya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan terdakwa, saya hanya tetangga sebelahnya saja. Apakah saudara melihat gerak-gerak yang mencurigakan dari terdakwa? Iya Pak Jaksa, Akan jelaskan kesaksian Anda dengan benar-benar. saya ada di rumah karena rumah saya dekat dengan rumah serta toko terdakwa, maka suara ketekan pintu dari rumah terdakwa sampai rumah saya. Saat pertama kali mendengar ketukan jam 2 dini hari atau jam setengah 3, oh mungkin customer rumah itu, pikir saya. Tapi anehnya, sudah beberapa kali saya mendengar selama 4 kali berturut-turut dalam 1 minggu. Yang membuat saya curiga kenapa selalu datang di jam 2 dini hari dan selalu memakai pakaian tertutup serba hitam dan membawa kotak terbungkus lakban. Saya biasanya memang bangun di jam 2 atau setengah 3 untuk berangkat kerja. Baik, bukti diterima. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan Anda seperti saksi. Jaksa penuntut umum silakan membacakan tuntutan yang mulia. Baik, silakan jaksa membaca tuntutan. Terima kasih yang mulia. Saudara Daniel atas peraturan dan hukum dan yang penting 5 tahun 2009. Bagi tersangka terdapat kedatangan memiliki tenaga kita dan menunjukkan tanaman atas kasus 21 dia keluarga yang terparak atau hukum memiliki mengikat menguasai dan pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 dan rupiah dan paling banyak sebanyak 8 miliar rupiah. Saudara guna melanggar pasal 114 KUHP nomor 35 tahun 2009, pasal 114 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan perkara membeli, menukar atau menyerahkan harta tidak bagian 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding terlebih dahulu. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Memasuki sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan kembali. Baik, saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan persoalan pengedaran narkoba nomor 2987 PDT-3/2021 Pengadilan Negeri Batam. Berdasarkan hasil musyawarah para majelis hakim, terdakwa dari yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 4 tahun dan denda sebesar 800 juta, serta terdakwa Bunga dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 12 tahun serta denda sebesar 700 juta rupiah. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT-3/2021 Pengadilan Negeri Batam atas nama Daniel Lerian Sirait dan Bunga Cantika dinyatakan ditutup dan selesai. Demikian sidang perkara Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT-3/2021 Pengadilan Negeri Batam atas nama Daniel Lerian Sirait dan Bunga Cantika yang akan membacakan keputusan
sidang hari ini. Saudara terdakwa dan aliran siri dinyatakan bersalah dan akan menjalani hukuman 4 tahun penjara di lapas Nusa Badang mulai hari ini tanggal 24 November 2021 sampai dengan 25 November 2025 dan tugas yang terdakwa dan yang selama dia berada di masa hukuman tersebut dan juga denda sebesar 4 juta. Saudara terdakwa Muhammad Iqbal dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman penjara 12 tahun di lapas Nusa Badang terhitung mulai dari tanggal 24 November 2021 hingga 25 November 2033 yang akan dikurangi hari libur nasional dan juga jika terdakwa Muhammad Iqbal selama menjalani masa hukuman tersebut dan juga denda Rp100.000. Itu adalah surat keputusan sidang pada hari ini. Majelis hakim silakan meninggalkan ruang sidang dan hadirin dimohon berdiri. Terima kasih atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian drama dan rekonstruksi peradilan mengenai narkoba kelompok 2. Terima kasih. Dadah. 2. Apa sih? Aja kayak rokok. Malah diam dong. Bu. Apa sih? Coba paling orang yang ngulang. Mata kucing. Nata. Nata. Ayo masuk. Lagi ngapain? Lagi nonton. Oh. Akan. Nata. Ayo masuk. Lagi ngapain? Lagi nonton. Oh. Apa ya? Halo Chris, barang kemarin masih ada. Duitnya udah gue kan. Oh iya mantap. Ini tunggu nyampe dulu loh. Barangnya. Enak. Alvina, wah. Alvina, kamu ngapain di sini Alvina? Kamu kan cuma main aja. Dia engkau pasti kau yang laporin ini semua kan? Sudah, kalian ikut saya ke Berlin. Jangan. Tahu itu, kenapa nggak yakin? Kau temannya. 2, 3. Teman kami. Jadi meme. Dantong. Aki udah gak. Sekian drama dan peradilan. Grace, kau tadi masih di belakang loh. Hah? Kau kan nyari Jessie kan? Kau lihat. Kau lihat siapa itu? Grace, kau di belakang nggak sih? Enggak. Ayo. Aku udah mati lampu dulu. Aku senterin dia di depan loh. Jangan nakut-nakutin. Aku senterin. Aku udah di belakang. Aku di tengah-tengah. Kau bukan yang lihat Jessie. Belakang tahu dong. Oh, sudah hantu deh. Iya, aku nyari Jessie. Ayo kau lihat siapa? Ayo Angel. Cewek lo, kau lo Grace aku lihat. Iya, doang lah. Kau nyari Jessie kan? Kasih depanku. Aku di belakang Grace. Coba aku ngeliat. Grace kan matiin lampu.
itu merupakan sebuah bukti nyata kuatnya ancaman serta dampak dari narkoba terhadap masa depan generasi muda Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita satukan tekad untuk mencegah generasi emas bangsa untuk tidak menggunakan narkoba demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih cemerlang.